Pak Guru, apa benar kalau zaman dulu itu ada sihir? Ya tentu saja ada sihir. Terus sekarang sihir hilang karena ada persetujuan dari organisasi elit buat menghilangkan sihir. Bukan begitu. Jadi sihir itu ada dua kategori di zaman dulu. Yang pertama itu adalah masalah-masalah fisika dan kimia yang belum kita ketahui. Jadi misalkan ada orang yang menemukan sebuah magnet, misalkan ya besi magnet. Orang-orang zaman dulu belum ngerti itu magnet itu apa, sehingga itu dianggap sebagai sihir atau keajaiban. Atau misalkan orang-orang Cina dulu itu menciptakan bubuk mesiu. Ketika bubuk mesiu itu dibawa ke Persia, orang-orang Persia menganggap bahwa itu adalah sihir karena ada bubuk bisa meledak, bisa terbakar, kan begitu, dan digunakanlah sebagai senjata, dan senjata itu disebut sebagai senjata sihir. Padahal ternyata itu adalah mesiu yang sekarang mekanisme kerjanya sudah kita ketahui bersama, baik secara kimia maupun secara fisika, begitu kan? Itu sihir yang pertama. Jadi di masa lalu tentu saja ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah sihir-sihir yang dianggap sebagai bagian dari spekulasi mistik gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak tidur 3 hari 3 malam, kemudian kita puasa makan hanya nasi saja dan sebagainya, maka kita bisa melihat hantu gitu. Itu kekuatan sihir dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah ya otak kita aja yang rusak gara-gara tidak tidur selama 3 hari sehingga menghasilkan halusinasi atau delusi, dan itu sudah terbukti secara ilmiah. Jadi maksudnya sihir di zaman dulu tentu saja ada dengan berbagai variasinya. Ya kalau misalkan mau percaya sama hal-hal yang gaib ya bisa juga, misalkan ada aktivitas-aktivitas paranormal yang belum diketahui sampai sekarang tapi di zaman dulu sudah terbukti, ya mungkin saja itu adalah sihir. Tetapi apakah itu sengaja dihilangkan oleh organisasi elit dan yang semacam itu tidak ada yang seperti itu. Bahkan banyak sekali organisasi-organisasi elit yang justru malah menggunakannya. Bahkan Nazi Jerman misalkan di Perang Dunia Kedua itu banyak orang masih percaya dukun, masih percaya pada sihir-sihir dan berusaha untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang Cina sampai sekarang juga banyak yang masih seperti itu. Ya walaupun sekali lagi itu terbukti hoax, tetapi kadang-kadang ada sambungannya. Misalkan di Taiwan atau di Hong Kong itu banyak gedung-gedung yang bolong gede banget, dikasih bolong karena jalan untuk naga gitu, biar naga bisa lewat masuk ke situ sehingga orang yang ada di dalamnya hoki. Ya kan ceritanya begitu, tapi kan secara ilmiah itu terbukti, yaitu udara yang keluar masuk ke situ membuat otak orang-orang yang ada di dalamnya kecukupan oksigen sehingga mereka lebih cerdas, lebih baik, dan bisa berkonsentrasi menjadi lebih penuh gitu. Ada sih kaitan-kaitannya seperti itu. Semoga dipahami.